Halo para trader kripto, siap-siap pertanggal 1 Mei 2022 kalian akan dikenakan pajak ya atas setiap transaksi yang kalian lakukan di exchange lokal seperti toko kripto, Indodax, Pintu, Peluang, Nanovest, Rekeningku, dan lain sebagainya yang dibawa Bapepti. Besaran pajaknya ini berapa? Nah, di beberapa artikel yang saya baca ini ya, besaran pajaknya ini ada dua jenis ya yang dikenakan, yaitu PPh dan PPN yang masing-masing sebesar 0,1% per transaksi. Nah, kalau kita ambil contoh saja ya, kalau ambil contoh saja 0,1% per transaksi, yaitu kalau misalnya kita akan membeli Ethereum ya, misalnya kita akan membeli Ethereum sebesar 10 juta ya, jadi 10 juta kalau dikalikan 0,1 berarti hanya untuk membayar pajaknya untuk sekali transaksi kita harus membayar pajak sebesar 10.000 ya. Ini belum lagi kalau kita akan menjual Ethereum kita lagi, apakah kita akan dikenakan 0,1 lagi. Karena di sini ya, di artikel sini yang saya tangkap ya, ini masing-masing sebesar 0,1% ya. Di artikel yang lain yang saya baca juga, nilai PPN dan PPh ini total 0,2% ya. Jadi apakah pajak yang dikenakan ini hanya untuk sekali transaksi atau per transaksi beli dan transaksi jual ya? Jawabannya nanti kita akan temukan pada tanggal 1 Mei mendatang. Nah, dalam hal ini pemerintah tidak mau tahu ya bahwasanya kita harus profit ataupun kita lagi nyangkut ya. Kewajiban bayar pajak itu pun harus tetap dilakukan ya. Untuk para trader-trader besar mungkin hal ini sedikit mencengkelkan ya, karena mereka kan trade-nya dalam waktu relatif lebih singkat ya. Mereka hanya mengambil keuntungan sekitar 0,3 sampai 0,5% ya, ya artinya keuntungan mereka sangatlah tipis ya, belum lagi dipotong pajak nanti 0,2% ya. Ya, jadi niatnya ini scalping market, malah kita yang kena scalping. Menurut saya penerapan cryptocurrency di Indonesia cukup bagus ya, harus kita dukung sehingga cryptocurrency ini menjadi sebuah komoditas yang legal ya dan tidak abu-abu dan diakui oleh pemerintah. Namun besaran pajaknya ini harus dikaji ulang ya. Menurut saya ini masih terlalu mahal ya untuk fee setiap transaksinya. Nah, bukan cuma saya yang ngomong ya, ini beberapa CEO dari exchange terkemuka seperti Indodax dan Rekeningku juga menyatakan hal yang sama ya terkait dengan besaran fee untuk setiap transaksi yang akan dikenakan ya. Nah, menurut Oscar, CEO Indodax ya, kalau besaran tarifnya setinggi itu, maka ia khawatir justru akan membuat industri kripto Indonesia menjadi tertinggal ya. Padahal saat ini Indonesia sedang memimpin di pasar Asia Tenggara ya. Jadi dikhawatirkan ini para investor akan cenderung beralih ke exchange luar ya. Exchange luar seperti Binance, Huobi, Hotbit, Bybit, Gate.io ya. Ini sebetulnya mereka ini exchange luar bukan bodong ya, namun hanya ilegal ya, tidak memiliki izin saja ya. Mereka sebetulnya ada exchange luar negeri yang cukup bagus ya dan bersertifikat ya, diakui oleh global. Namun kalau di Indonesia memang tidak ada izinnya ya, jadi sehingga dianggap ilegal. Namun ini adalah solusi buat kalian ya, kalau tidak mau bermain di exchange lokal ya, tidak mau dikenakan pajak, kalian bisa migrasi saja ke exchange luar ya. Dan perkataan saya yang tadi bukan bermaksud ajakan buat kalian untuk bermigrasi ya, buat yang mau saja ya, buat yang mau. Kalau buat seperti saya dan mungkin banyak orang di luar sana mungkin dari dulu sudah bermain di exchange luar ya, karena exchange luar ini lebih lengkap, ada fitur earn-nya, staking, ada launchpad ya, ada fitur stop loss-nya, dan banyak lagi ya keunggulan di exchange luar dibandingkan dengan exchange lokal yang ada ya. Nah, di sini kalau kalian tidak ingin dikenakan pajak mulai tanggal 1 Mei 2022 ya, solusinya memang cuma satu, yaitu bermain di exchange luar. Bermain di exchange luar bukan berarti bodong ya, namun hanya belum terregulasi ya. Lalu ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana caranya melakukan withdraw rupiah ini ke exchange lokal ya. Bagaimanapun kalau kalian mau melakukan withdraw rupiah ini pasti harus melalui yang namanya exchange lokal. Nah, di sini saya akan membagikan 3 tips ya, atau 3 solusi bagaimana caranya kita akan withdraw rupiah ini ke, pokoknya lending lah ya, ke rekening kita. Nah, di sini ada 3 solusi. Yang pertama, jadikan exchange luar negeri ini seperti Binance menjadi tempat trading dan tempat stakingan kalian, dan exchange lokal seperti toko kripto menjadi tempat lending atau withdrawal koin uang kalian. Maka dengan cara ini kalian hanya akan dikenakan 1 kali fee transaksi saja. Contoh,
BUSD ini kalian akan tukarkan ke BYDR ya. Maka kalian hanya akan dikenakan satu kali fee transaksi saja ya, sebesar 0,1%. Yang kedua, sudah jelas peer-to-peer alias person to person. Dengan cara ini maka kalian tidak usah berurusan langsung dengan yang namanya exchange lokal. Yang ketiga, buat kalian yang trading di Binance ya, kalian bisa langsung tukarkan koin kalian ini ke BYDR ya. Misalnya saya tukarkan BUSD saya ini ke BYDR, lalu BYDR ini saya withdrawkan ke toko kripto ya. Jadi langsung toko kripto ini kan muncul BYDR ya, tanpa saya jual beli lagi di toko kripto ya, sehingga saya tidak dikenakan fee lagi, fee atas jual beli ya. Jadi BYDR ini langsung saya kirimkan ke rekening bank saya ya. Jadi ini adalah 3 solusi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Pernyataan saya di video ini merupakan hasil dari asumsi saya sendiri ya, dan merupakan hasil dari research saya sendiri. Untuk hasil finalnya nanti ya, kalian bisa atau kita bisa saksikan bersama-sama di tanggal 1 Mei 2022. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita taat ya membayar pajak. Namun ini harus diimbangi ya dengan sikap pemerintah yang harus memberikan kenyamanan dan perlindungan status hukum terhadap investor kripto. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jika ada informasi tambahan ataupun update informasi ya, nanti saya akan lanjut ya update di channel ini pastinya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, dan pastinya subscribe-nya. See you!